Salam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mentalitas pahlawan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur buat kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia yang ke-80 ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami juga boleh merenungkan kembali apa yang menjadi firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami semua diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita, kami bukan sekedar mendengar, kami bukan sekedar membaca, tetapi kami merenungkan dan akhirnya kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita patut bersyukur ya buat kemerdekaan bangsa Indonesia ini yang ke-80. Kita mengingat kembali bagaimana jasa para pahlawan yang dengan segenap kekuatan mereka mempertahankan, mereka berjuang, bahkan mereka rela kehilangan waktunya, kehilangan harta bendanya, bahkan kehilangan nyawanya untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan tema mentalitas pahlawan. Kita belajar dari seorang Raja Daud. Kita tahu Raja Daud ini raja kedua Israel. Setelah Raja Saul, maka tampillah Raja Daud. Nah, dalam pemerintahnya, Raja Daud ini memiliki 3 pahlawan yang luar biasa yang membantu dalam pemerintahan Raja Daud ini. Nah, kita belajar bersama-sama di 2 Samuel 23, 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 sampai ke-36. Dan kita akan baca secara bertahap siapa saja pahlawan yang dimaksud. Yang pertama, ada yang bernama Isi-Baal. 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi-Baal, orang Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara, kalau kita berbicara Isi-Baal ini, dia pahlawan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Karena apa? Dikatakan firman Tuhan, dia bisa melawan hingga 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi 1 lawan 800 orang. Kalau kita pernah mengingat film Rambo, 1 orang bisa mengalahkan banyak sekali musuhnya. Isi-Baal pun ini nyata, dia bisa mengalahkan hingga 800 orang. Nah, dari Isi-Baal ini kita belajar apa? Yaitu belajar tentang keuletan. Nah, ini kuncinya yang pertama adalah bagaimana kita bisa seperti Isi-Baal ini. Dia berhasil menuntaskan musuh-musuhnya dengan keuletan. Sukses itu terjadi karena adanya ketahanan, keuletan, dan ketekunan. Kita bisa belajar dari presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bagaimana ketika beliau mencalonkan diri sebagai presiden, mendaftar itu hingga 4 kali, gagal 3 kali, hingga akhirnya dia menang pilihan presiden. Nah, dari situ kita belajar bahwasanya keuletan ini diperlukan dalam kehidupan ini, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dalam keluarga kita, bahkan dalam studi maupun pelayanan kita. Keuletan itu sangat penting sekali. Dan ada penelitian menunjukkan seorang balita, ya, anak yang mau berjalan, itu ketika dia belajar berjalan, rata-rata dia bisa jatuh hingga 27 kali per jamnya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya sudah memiliki anak, tentunya tahu bagaimana ketika anak kita itu belajar berjalan, tidak mungkin langsung bisa berjalan. Dia akan mengalami ketika dia berdiri, melangkah, kemudian dia akan terjatuh. Nah, penelitian menunjukkan bahwasanya jatuhnya itu bisa 27 kali dalam 1 jam. Tetapi apakah anak balita kita atau anak balita tersebut menyerah begitu saja? Dan kita tahu, ketika mereka jatuh, mereka mungkin sebentar nangis. Tetapi ketika mereka setelah itu, mereka akan belajar kembali bangkit untuk belajar
berjalan kembali. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari? Tentunya jatuh itu adalah proses normal sebelum kita meraih keberhasilan. Bahkan firman Tuhan mencatat di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan rebah dalam bencana. Artinya apa? Sebagai orang percaya, kejatuhan itu proses yang wajar sebelum kita menjumpai namanya keberhasilan. Bahkan kita bisa belajar dari banyak tokoh-tokoh sukses. Salah satunya ada Thomas Alva Edison. Bagaimana dia bisa menemukan bola lampu. Dengan penelitiannya bukan hanya 1-2 kali, bahkan berulang kali hingga 10.000 kali sebelum akhirnya dia berhasil menemukan bola lampu. Artinya apa? Orang sukses pun dia akan mengalami kegagalan, kejatuhan, tetapi dia tidak akan menyerah dalam satu kegagalan atau kejatuhannya. Dia akan terus berusaha, hingga akhirnya dia menjumpai keberhasilannya. Thomas Alva Edison berkata, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara tidak berhasil. Patut kita pelajari bersama-sama. Saya tidak gagal, tetapi saya hanya menemukan 10.000 kali cara tidak berhasil. Artinya jangan pernah pantang menyerah. Ketika kita berusaha, pasti ada gagalnya. Tetapi sekali lagi, sebagai orang percaya, kita tahu itu adalah proses yang mendewasakan setiap kita. Sehingga kita terus berjuang, dan akhirnya kita meraih kemenangan. Seperti apa yang dialami Isibal. Dia ulet, dia tekun, hingga dia bisa meraih kemenangan yang besar. Nah, seorang Jack Ma, atau kita tahu dia founder Alibaba, kisah hidupnya juga patut bisa kita pelajari. Dia tidak lahir dari langsung keluarga orang kaya. Dia bahkan untuk sekolah saja susah. Dia berulang kali ditolak di Universitas Harvard ketika dia mendaftar. Kemudian dia belajar bahasa Inggris, belajar pemrograman dengan sendiri, otodidak. Hingga akhirnya dia menjadi orang yang berhasil, salah satu miliarder di dunia. Artinya apa? Tidak pantang menyerah. Ini yang perlu kita teladani sebagai seorang pahlawannya Tuhan. Kita harus memiliki sikap atau keuletan yang pantang menyerah dalam kehidupan ini. Bahkan kalau hari-hari ini kita mungkin ada yang gagal, jatuh, bahkan jatuh dalam dosa. Berita baiknya, bertobat kemudian kembali bangkit. Sebab apa? Ada pengampunan dalam Yesus. Yesus sangat mengasihi saudara. Bangkitlah, jangan terpuruk dalam dosa. Mungkin kita sempat jatuh dalam dosa, tapi firman Tuhan hari ini yang bisa kita kembali dengar dan renungkan. Bangkitlah kembali, sebab ada pengampunan. Ada hari depan, ada hari baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itu yang pertama. Jadi kita dari Isibal kita belajar tentang keuletan. Kemudian yang kedua, pahlawan Daud. Masih di 2 Samuel 23, ayat yang ke-9 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Pahlawan Daud yang kedua yang bisa kita belajar yaitu Eleazar. Nah, dari seorang Eleazar ini kita belajar tentang kedisiplinan. Dikatakan tadi dia sampai lelah, sampai pedangnya itu melekat di tangannya. Tetapi Eleazar tidak menyerah. Dia tetap disiplin. Dia tetap melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, menyelesaikan pertempuran. Hingga akhirnya Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada Eleazar. Jadi dari Eleazar kita belajar tentang kedisiplinan diri. Nah ini penting sekali. Disiplin itu adalah ketaatan terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Dan hal tersebut sangat dibutuhkan untuk kita
boleh meraih keberhasilan dalam kehidupan ini. Disiplin itu pahit, tetapi lebih pahit lagi kalau kita tidak disiplin. Contoh, kalau kita sedang sakit, kemudian kita berobat ke dokter, tentu dokter akan memberikan resep dan memberikan obat kepada kita. Nah, kalau kita mau cepat sembuh, tentunya kita harus disiplin untuk hidup sehat dan juga minum obat yang diberikan. Kalau kita tidak mau cepat sembuh, tentu kita malas-malesan, ya tidak akan menemukan hasilnya. Perlu namanya kedisiplinan diri. Memang tidak enak, memang pahit untuk minum obat, tetapi lebih pahit lagi kalau kita tidak disiplin untuk minum obat tersebut hingga akhirnya kita bisa menjadi sembuh. Jadi disiplin itu memang diperlukan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan. Disiplin sangat penting. Nah, ada pepatah mengatakan lebih baik kerja keras banting tulang hari ini untuk raih hidup lebih baik di hari tua. Saudara, bagi kita yang masih muda, tentunya disiplin penting sekali. Jangan males-malesan. Disiplin dalam sekolah kita, disiplin dalam pekerjaan kita, sehingga kita boleh mempersiapkan hari ini untuk mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik. Kuncinya adalah dengan disiplin. Bahkan seorang olahragawan pun, dia disiplin untuk latihan, untuk meraih kemenangan. Tidak ada namanya olahragawan santai-santai, kemudian dia bisa mendapatkan kemenangan. Tidak ada. Semuanya perlu disiplin, perlu latihan, dan itu memerlukan kekuatan yang ekstra. Supaya apa? Lebih baik kita bersakit-sakit hari ini, tetapi kita bisa bersenang-senang kemudian. Bahkan ada pepatah mengatakan, lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam perang. Artinya apa? Lebih baik keras hari ini untuk berlatih, tetapi besok bisa meraih keberhasilan. Itu pentingnya disiplin diri. Bahkan di firman Tuhan pun kita belajar disiplin dari seorang Daniel. Dicontohkan dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Saudara, inilah keteladanan dari seorang Daniel. Dia dipakai Tuhan luar biasa, bukan sekedar dia bisa, dia cerdas, tetapi dia mendisiplinkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia dipenuhi dengan hikmat Allah yang memampukan dia berhasil dalam pekerjaannya. Inilah keteladanan dari seorang Daniel yang disiplin dalam hidupannya. Apapun yang menjadi tanggung jawab kita saat ini, dalam pekerjaan kita terlebih, dalam studi kita, ataupun dalam pelayanan kita, yuk kita lakukan dengan penuh kedisiplinan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari Tuhan. Jadi yang kedua, pahlawan Daud yang boleh kita pelajari adalah Eleazar, seorang yang disiplin dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, kita belajar dari seorang yang bernama Sama. 2 Samuel 23 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah Sama di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Dari seorang Sama kita belajar bersama-sama tentang kesetiaan, ya. Jadi Sama ini dia setia untuk menjaga ladang penuh kacang merah. Jadi persediaan makanannya itu dijaganya. Kalau dia berpikir, kenapa sih cuma ladang saja aku harus menjaganya? Maka tidak akan ada kemenangan yang besar yang daripada Tuhan. Tetapi dia setia, meskipun itu hanya ladang, dia jaga, sehingga dia bisa menang melawan orang Filistin. Nah, dari Sama ini kita belajar setia dalam perkara kecil. Apapun yang menjadi tanggung jawab kita saat ini, setialah. Maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang jauh lebih besar lagi. Ya, kita tahu, kita belajar tentang perumpamaan talenta. Ada yang
diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta. Yang 5 dan 2 talenta ini mereka mengembangkan talentanya, sehingga menghasilkan 5 talenta ini menghasilkan 10 talenta, dan yang 2 ini menghasilkan 4 talenta. Sedangkan yang 1 talenta ini dia hanya mengubur talentanya, dia malas-malasan, dia berpikir tuannya jahat, dia hanya menerima 1 talenta. Tapi kalau kita pelajari, 1 talenta itu bisa bernilai hingga 6.000 dinar pada saat itu. Dan 1 dinar itu adalah upah kerja orang pada saat itu. Kalau kita permisalkan 1 hari itu mendapatkan 1 dinar, atau 1 hari mendapatkan kurang lebih, kalau sekarang ini mungkin sekitar 100.000 upah minimal harian, maka 1 talenta ini bisa bernilai 600 juta rupiah. Jadi bukan sesuatu yang kecil sebenarnya, ini sesuatu yang besar. Tetapi sekali lagi, kalau orang tidak punya kesetiaan dalam mengerjakan sesuatu, maka Tuhan akan ambil talenta tersebut dan diberikan kepada mereka yang mau mengembangkannya. Artinya apa? Biarlah kita boleh setia dalam setiap apapun yang kita kerjakan, sehingga Tuhan melihat kesetiaan kita dan kita bisa dipercaya untuk melakukan hal yang besar. Inilah teladan dari 3 pahlawan Daud yang luar biasa. Ada keuletan dari seorang isi Baal, kemudian ada disiplin diri dari seorang Eleazar, dan ada kesetiaan dari seorang Sama. Biarlah itu juga ada dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kemenangan yang besar daripada Tuhan. Sebab apa? Kita menjadi seorang yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki mentalitas pahlawan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.